Calon Presiden 2024 hingga 2029 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan diketahui memiliki harta kekayaan 2,4 triliun rupiah berdasarkan laporan harta kekayaan penyelenggara negara atau LHKPN per 31 Maret 2023. Sebelum aktif berpolitik, Prabowo sempat menjadi perwakilan kelompok bisnis adiknya, Tirta Mas atau Komeksindo, merujuk paparan George Adit Condro dalam korupsi kepresidenan 2006. Saat di Aman, Yordania, dari sana juga dia berupaya mempersiapkan bisnis tambang, pengolahan kertas, dan penggalian sumber-sumber energi. Barulah pada 2001 Prabowo dan rekannya mendirikan Nusantara Energi. Perusahaan inilah yang kemudian menjadi mesin pendulang kekayaan bagi Prabowo. Awalnya bisnisnya bergerak di industri kertas bernama PT Kiani Kertas yang berada di Berau, Kalimantan Timur. PT Kiani Kertas ini awalnya dimiliki oleh Raja Hutan Bob Hasan. Namun pada tahun 1990-an perusahaan ini diambil alih negara karena dianggap tidak sehat. Dan karena alasan inilah Prabowo ingin membangkitkan perusahaan kertas tersebut. Dia membeli Kiani Kertas senilai 1,8 triliun dan mengubahnya menjadi PT Kertas Nusantara. Pengambil alihan ini kemudian membuat hubungannya dengan senior di TNI Luhut Binsar Panjaitan kembali mencair. Sebagaimana dipaparkan Hendra Budiman dalam Para Pembisik Jokowi 2015, di Kiani Kertas Prabowo menjabat sebagai Presiden Direktur dan Luhut Binsar Panjaitan menduduki kursi Komisaris Utama. Sayang hubungan positif dua Jenderal TNI itu tidak berlangsung lama. Kondisi perusahaan yang tak kunjung membaik membuat hubungan keduanya kembali merenggang. Di tangan Prabowo, Kiani Kertas tetap dianggap perusahaan yang tak sehat dan tidak begitu sukses. Setelah bermain di industri kertas, Prabowo beralih ke sektor bisnis lain. Tercatat bekas Pangkostrat ini sempat bermain di bisnis minyak kelapa sawit melalui PT Tidar Kerinci Agung, bidang perikanan lewat PT Jaladri Nusantara, dan sektor migas lewat PT Nusantara Energi. Seluruh bisnis itu berada di bawah naungan Nusantara Group yang ternyata membawahi 27 perusahaan di dalam dan luar negeri. Selama menjalani bisnis, Prabowo tidak sendirian, dia menaruh kepercayaan besar kepada rekan politik dan keluarganya. Inilah yang menjadi kunci bisnis Prabowo. Fadlizon dalam situs resmi pribadinya menyebut nama-nama seperti Hasyim Jojo Hadikusumo, Wijondo Harjanto, Bambang Atmaja dan dirinya sendiri sebagai eksekutif yang membesarkan bisnis Prabowo. Sementara adiknya sendiri, Hasyim Jojo Hadikusumo, sejak 1978 sudah jadi pembisnis di Indonesia. Saat itu, Sumitro Jojo Hadikusumo, ayah Hasyim yang juga ekonom, bukan lagi menjadi Menteri Negara Riset, melainkan hanya menjadi konsultan bisnis. Sebelum berbisnis, setelah dapat ijazah dari sekolah tinggi di Pomona, Hasyim menjadi pengalaman magang Lazard Frères, sebuah bank investasi di Paris. Mula-mula Hasyim bekerja di PT Indo Consult Associates yang berkantor di Jalan Kiai Haji Wahid Hasyim nomor 98 Jakarta Pusat, di mana dia menjadi direkturnya juga. Setelah 2 tahun di perusahaan konsultasi manajemen itu, Hasyim mulai merintis usahanya PT Era Persada yang bergerak di bidang perdagangan dalam negeri. Kemudian, Hasyim mengelola PT Tidar Kerinci Agung sejak 1984, PT Praha Bima sejak 1985, PT Bank Universal sejak 1985, PT Ina Persada sejak 1985, PT Tirta Mas Maju Tama sejak 1987 dan lainnya. Tirta Mas menurut Asia Today Volume 10 1992-50 adalah perusahaan utama yang bergerak di bidang sumber daya, manufaktur dan perdagangan. Pada 1988, lewat Tirta Mas Maju Tama, Hasyim menjadi pemilik saham PT Semen Cibinong. Bisnis Hasyim tidak hanya di Indonesia tetapi juga sampai ke luar negeri. Hasyim terjun ke bisnis minyak sampai Kazakhstan. Bisnis Hasyim cukup kuat. Ketika mertua dari abangnya Soeharto lengser, Hasyim masih tetap jaya. Hasyim pernah berada di ranking 35 orang terkaya di Indonesia dengan kekayaan 850 juta dolar AS versi majalah Forbes 2018. Semua usaha Hasyim ini dinaungi Arsyari Group yang terlihat sebagai dari nama panggilan anak-anak Hasyim, mulai dari Aryo atau Aryo Jojo Hadikusumo, Sarah Rahayu Saraswati Jojo Hadikusumo, dan Indra Jojo Hadikusumo. Arsyari juga menjadi nama yayasan Hasyim yang bergerak di bidang kebudayaan. Hasyim sendiri punya reputasi sebagai kolektor barang antik. Prabowo Subianto belum lama ini juga berbicara tentang investor di ibu kota negara atau IKN Nusantara. Prabowo mengaku salah satu investor di IKN. Bahkan Prabowo juga menyinggung soal rencana berkantor di IKN Nusantara usai dilantik sebagai presiden nantinya. Prabowo menyebut presiden harus berada di ibu kota. Prabowo mengaku pembangunan IKN bukan pekerjaan yang sebentar, namun dia meyakini dalam beberapa tahun mendatang IKN sudah bisa berfungsi dengan baik.